Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofyana Ilmi Alif, NIM E2019-2147. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat berupa sehat. Dan tak lupa pula marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, di sini saya akan menanggapi materi tentang peran dan fungsi bank sentral yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Jadi definisi bank sentral sampai saat ini masih belum menemukan persetujuan secara umum. Jadi ada beberapa pendapat yang mengemukakan definisi dari bank sentral itu berdasarkan fungsi yang dijalankan oleh bank sentral itu sendiri. Misalnya, bank sentral adalah sebuah organisasi yang berada di antara pemerintah dan perbankan. Ini yang disampaikan oleh Hauke pada tahun 1973. Ada yang mendefinisikan bank sentral itu dari posisi dan fungsinya. Nah, bank sentral itu merupakan institusi yang berevolusi secara alami dari bank swasta yang berperan khusus sebagai bank pemerintah, kemudian berkembang menjadi institusi independen yang memiliki peran sentral menjaga kestabilan ekonomi, terutama yang bersumber dari ketidakmampuan bank-bank dalam menghadapi sebuah goncangan. Nah, ini disampaikan oleh Guttard tahun 1991. Saya mendapatkan referensi ini dari buku Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia yang ditulis oleh Aditya Wardono, Yulia Indrawati, Ciplis Gema Koriah, dan Muhammad Abdul Nasir, halaman 1. Selanjutnya tentang tujuan dan tugas dari bank sentral. Nah, untuk mencapai suatu tujuan itu, bank sentral melakukan tugas-tugas agar nantinya tujuan dari bank sentral itu akan tercapai. Nah, tugas awal dari bank sentral adalah menjaga stabilitas nilai uang, meliputi inflasi dan nilai tukar. Nah, untuk stabilitas sistem keuangan dalam suatu perekonomian serta memiliki usaha komersial seperti memindahkan uang melalui surat-surat pemberitahuan dan sebagainya, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskontokan surat wesel dan sebagainya. Nah, pada periode berikutnya, bank sentral itu sudah tidak lagi memiliki peran ganda sebagai bank komersial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang bank sentral. Nah, pada periode tersebut, tujuan dari bank sentral menjadi lebih fokus pada mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja. Nah, setiap bank sentral itu memiliki keberagaman dalam menetapkan tujuan yang akan dicapainya. Nah, tidak hanya fungsi dari bank sentral saja, tetapi tujuan bank sentral juga berevolusi. Awalnya, bank sentral itu memiliki tujuan jamak, menjaga kestabilan harga dan nilai tukar, menjaga kesinambungan neraca pembayaran, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta menciptakan kesempatan kerja dan kesejahteraan umum. Namun, karena sering terjadi benturan antara kepentingan antar tujuan, akhirnya tujuan bank sentral itu mengarah ke tujuan tunggal. Tujuan tunggal dari bank sentral itu fokus pada pencapaian dan pemeliharaan kestabilan rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Nah, sebenarnya tugas dan peran bank sentral itu hanya mencakup bidang moneter saja, sistem perbankan dan stabilitas pembayaran pada dasarnya. Namun saat ini semakin berkembang menjadi penjaga dalam kestabilan sistem keuangan pula. Nah, sehingga bank sentral itu selain menjaga kestabilitasan perbankan, juga lembaga keuangan non-bank. Saya mendapatkan referensi ini dari buku Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia yang ditulis oleh Aditya Wardono, Yulia Indrawati, Ciplis Gema Koriah, dan Muhammad Abdul Nasir, halaman 4-5.
Selanjutnya, tentang kewenangan dari Bank Sentral. Saya sudah setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya tentang kewenangan dari Bank Sentral. Di sini saya hanya menambahkan sedikit kewenangan dari Bank Sentral. Nah, kewenangan dari Bank Sentral itu dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bank adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, yang menjamin dan memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan. Nah, saya mendapatkan referensi ini dari buku Hukum Perbankan Nasional Indonesia yang ditulis oleh Hermansyah, SH, M.Hum, halaman 142. Sekian tanggapan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Oh ya, saya mohon maaf jika menyampaikan tanggapan suasananya ini rame, tidak kondusif. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.